Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa qala ta'ala aidha wasta'inu bis sabri was salah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yusabu bi musibatin wa in qadima ahduha fa ahdasa laha istirja'an illa ahdasallahu lahu mislahu. Wa qala aidha man mata lahu salasatu auladin lam yalijin nara illa tahillatal qasami, yakni innallaha tabaraka wa ta'ala qala wa im minkum illa wariduha. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh Masjid Jami'at Taqwa yang insyaallah sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin pada kesempatan pagi hari ini Ahad tanggal 13 Dzulqa'dah 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2025 Masehi. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama tidak lupa dan tidak bosan-bosannya untuk memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat ilahi Rabbi Rabbil Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada henti-hentinya melimpah curahkan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian.
baik nikmat masih ditetapkan dan dikuatkannya Islam, iman dan ihsan kita, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat yang tak kalah pentingnya yaitu nikmat masih disampaikannya umur kita, sehingga sampai dengan pagi hari ini alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan aktivitas dan rutinitas kita untuk sama-sama menggapai keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui thalabul ilmi dan juga silaturahmi ini. Mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan langkah kaki dan niat kita dari rumah menuju majelis ini kelak akan menjadi wasilah dan sebab dimudahkannya langkah kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada uswah kita, junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut para keluarga, para sahabat, para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian pagi hari ini, masih melanjutkan tentang bab sabar. Pada pelajaran sebelumnya atau kajian sebelumnya yang telah kita bahas, telah kita kaji, yaitu tentang sabar terhadap bala. Maka pagi hari ini kita akan membahas kembali tentang sabar terhadap musibah. Karena sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa sabar itu ada dalam kategori 3 hal. 1, terhadap musibah. Yang kedua, dalam ketaatan atau dalam menjalankan ibadah. Dan yang ketiga, dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam menerima bala itu mungkin masuk dalam musibah juga. Tetapi kalau istilah bala itu pasti sesuatu yang kurang menguntungkan atau kurang menyenangkan. Tetapi kalau musibah ini adalah bisa berupa sesuatu yang menyenangkan dan juga yang menyengsarakan atau menyulitkan. Karena kalimat musibah itu sendiri berasal dari kata asoba yusibu musibatan, yang artinya sesuatu yang mengenai kita atau menimpa kita, sesuatu yang menghampiri kita, sama. Maka yang mengenai kita atau yang sesuatu yang kita dapatkan, baik itu kesenangan, kesulitan, kenikmatan, kesengsaraan, itu sama, namanya musibah. Dan ini semua tentunya bagi orang beriman, yakin semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam surat Asy-Syura ayat 30 Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma asabakum min musibah, dan musibah apapun yang menimpa kita, yang menimpa kamu, kata Allah. Fabima kasabat aydikum adalah karena perbuatan tangan. Perbuatan kita, lalu Allah Subhanahu wa taala menetapkan atas perbuatan kita. Ya. Karena Allah akan membalas itu sesuai dengan perbuatan kita. Wa ya'fu an katsir, dan yang terpenting adalah
wa ya'fu an katsir, dan Allah itu memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kita. Ya, Allah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Kita banyak berbuat salah, Allah lebih banyak lagi memaafkan, mengampuni kesalahan kita. Tuh. Oleh karena itu, kenapa kalau kita lihat sejarah para sahabat-sahabat Nabi, manakala mereka mendapatkan satu kenikmatan, satu yang dianggap kesenangan, kebanggaan, seperti ketika sahabat diangkat menjadi khalifah, tidak serta-merta mereka senang terhadap apa yang telah didapatkan. Karena umumnya mereka, para sahabat dulu, untuk menjabati suatu jabatan, menduduki satu jabatan itu bukan keinginan mereka, dan mereka tidak meminta apalagi ambisi, tapi itu biasanya atas aklamasi para sahabat yang lain, dan itu pun sudah ditolak tapi dipaksa seperti itu. Sehingga ketika diterima, yang diucapkan oleh mereka bukan alhamdulillah tetapi innalillah. Kayaknya jarang ini kita ini diangkat jadi lurah ngucapin innalillah, itu kayaknya belum ketemu ini. Ya, pasti yang udah diucapin alhamdulillah. Ya, tapi sahabat Nabi dulu innalillah, karena itu adalah ujian, musibah. Sekali kita lengah, sekali kita enggak bersifat adil, maka itu berarti menjadi bala yang sangat besar, jadinya seperti itu. Ya, itu. Kemudian sejarah mencatat bahwa ketika orang itu dikasih musibah berupa kesenangan, banyak yang tidak berhasil. Qarun di zaman Nabi Musa alaihissalam, Sa'labah di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat pun banyak para pejabat-pejabat, para pemimpin-pemimpin kita yang dikasih kesenangan dengan jabatannya, itu banyak yang tidak sabar. Tidak sabar dalam arti jabatan itu justru menghinakan mereka. Ya, jabatan itu justru menjadikan kesengsaraan pada akhirnya buat mereka. Ya, ini. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menulis sebuah surat kepada Mu'ad bin Jabal, salah seorang sahabat delegasi yang selalu diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah di daerah Syam. Ya. Kala itu Mu'ad bin Jabal sedang mendapatkan musibah berupa anak kesayangannya, anak laki-lakinya meninggal dunia. Ya, kesedihan mendalam pada raut muka Mu'ad bin Jabal. Maka mendengar kesedihan Mu'ad bin Jabal, Rasulullah menulis surat pada Mu'ad bin Jabal. Ya, isinya biasa, min Muhammadin Rasulillahi SAW, dari Muhammad Rasulullah SAW, ila Mu'ad bin Jabal, untuk Mu'ad bin Jabal. Assalamu alaika, keselamatan atasmu wahai Mu'ad bin Jabal. Fa inni ahmadullaha, sesungguhnya aku memuji Allah Subhanahu wa taala, la ilaha alladzi la ilaha illahu, yang mana tidak ada Tuhan selain Dia. Amma ba'du, ini tulisan suratnya. Fa'addamallahu lakal ajra walhamakas sabra wa razaqana wa iyyaka bisyukra. Wa'addamallahu lakal ajra, semoga Allah membesarkan pahalamu. Ini doa yang kita baca juga ketika kita takziah. Ya, takziah itu menghibur, menyenangkan hati saudara kita yang sedang kena musibah. Ya, doanya seperti itu. Semoga Allah membesarkan pahalamu.
wa alhamaka sabra, dan semoga Allah memberikan kesabaran kepada, wa razaqana wa iyyaka syukra, dan semoga Allah memberikan karunia kepada kita dan kepadamu syukur. Summa inna nufusana wa amwalana wa ahalina. Kemudian dalam tulisan itu Rasulullah melanjutkan bahwasanya jiwa kita, harta kita, keluarga kita, anak kita, seluruh kekayaan yang kita miliki, min mawahibillah, itu semua adalah karunia Allah, pemberian Allah, al-haniyah, yang menyenangkan. Ya, harta, anak, itu pemberian Allah yang menyenangkan. Wa awarihil mustaudi'ah, dan itu juga merupakan titipan yang Allah berikan kepada kita. Tatamatta'u biha ila ajalin ma'dud. Tatamatta'u biha, kita bersenang-senang dengan pemberian Allah itu, dengan titipan Allah itu, baik berupa anak, jiwa, keluarga, harta, semuanya. Ila ajalim ma'dud, itu sampai batas yang telah ditentukan. Ya, artinya Mu'ad bin Jabal senang dengan putranya, dengan anak laki-lakinya, tetapi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Batas itu telah datang kepada Mu'ad bin Jabal. Wa yaqbiduha li waqtin ma'lum, dan Allah mengambilnya, mencabutnya kembali titipan itu pada waktu yang sudah ditentukan. Artinya karena itu memang titipan Allah, maka harus siap diambil lagi sama yang punya. Ya. Inilah mungkin kalimat istirja yang sering kita ucapkan. Kalimat istirja mengembalikan lagi kepada yang punya. Inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah. Kami itu ya istri, anak, bahkan nyawa kita, kekayaan kita, lillah, milik Allah. Wa inna ilaihi, sesungguhnya ilaihi, kepada Allah, rajiun, semuanya kembali. Ya, semua kembali, harta, anak, semuanya kembali kepada Allah. Karena itu milik Allah. Tuh. Cuman kenapa sering kita ketika itu diambil oleh Allah masih merasa sedih? Ini berarti kita belum sabar. Itu. Summa iftaradallahu alaina syukra idza a'ta wasabra idza btala. Kemudian Allah tetapkan kepada kita bahwa manakala kita mendapatkan karunia dari Allah, kita bersyukur, dan ketika kita diuji oleh Allah, sabar. Ya. Artinya tetap ketika mendapatkan karunia, sesuatu yang kita harapkan, kita inginkan, kita bersyukur. Tapi dengan tetap kita yakin dan ingat bahwa itu akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana ibnuka hada, wahai Mu'ad, anakmu ini adalah karunia Allah, pemberian Allah yang menyenangkan. Ya, dan titipan Allah yang menyatakanmu. Matta'akallahu bihi fi ibdatin wa sururin. In sabarta, jika kamu sabar Mu'ad, wa ihtasabta fala tajamma'an 'alaika ya Mu'ad, maka insyaallah ya itu akan menjadi pahala yang melimpah bagi Mu'ad, ya Mu'ad. Tuh. Wahbata jazaaka ajaroka. Kemudian kata Rasulullah SAW, jika kamu bersabar dan ikhlas, oleh karena itu wahai Mu'ad, janganlah duka citamu itu menghapuskan pahala. Janganlah gara-gara sedih pahala kamu wahai Mu'ad jadi hilang semua. Ya. Sebab nanti yang ada kamu akan menyesal. Jadi ketika kita sedih dengan kehilangan karunia Allah, pemberian Allah baik berupa anak, aset, dunia, materi dan sebagainya, kita sedih, maka itu akan menghilangkan pahala kita.
Pahala kita hilang gara-gara seperti itu. Ya. Seandainya kini diperlihatkan pahala musibahmu Mu'ad. Wahai Mu'ad, seandainya in qudimat ala sawi musibataka, Allah perlihatkan pahala dari musibahmu, niscaya kamu akan mengetahui bahwa musibah ini sangat sedikit bila dibandingkan dengan pahala yang Allah berikan kepada wahai Mu'ad bin Jabal. Tuh. Musibah itu sedikit, tapi kenapa sering kita menganggap musibahnya besar, padahal sedikit dibandingkan pahala yang Allah berikan. Apalagi Allah sudah menetapkan la yukallifullahu nafsan illa, Allah tidak akan pernah memberikan beban. Ya, kecuali sesuai dengan kemampuan kita, artinya kita mampu. Manakala yang tidak merasa tidak mampu, lalu sedih, menyesal dan sebagainya, maka hilang semua pahala. Hilang semua pahala itu. Ya. Dan tidak bisa menghilangkan. Artinya, Mu'ad, sekalipun kamu sedih atas meninggalnya putramu, ya, itu tidak akan mengembalikan orang yang telah mati. Ya. Mau merintih, mau ini, siapa meratap dan sebagainya, tetap nggak bisa mengembalikan. Ngapain? Kata Rasulullah seperti itu. Dan tidak bisa menghilangkan kesedihan. Maka hilangkanlah rasa dukamu itu yang kini menimpa kamu wahai Mu'ad bin Jabal. Bayangkanlah seakan-akan kematian itu terjadi pada dirimu. Ini suratnya Rasul kepada Mu'ad, TTD Muhammad SAW wassalam. Ya, kayak bikin surat seperti itu. Ya, itu. Menurut Imam Abu Lais As-Samarqindi, pengarang kitab Tamil Ghafilun ini, ya, komentarnya, bahwa yang dimaksud dengan hilangkanlah rasa dukamu yang menimpamu, ini, kalimat pesan ini yang disampaikan Rasul kepada Mu'ad, itu bahwa hendaknya Mu'ad bin Jabal berpikir bahwa maut itu merenggut nyawa sendiri. Ya, jadi bagaimana ketika merenggut nyawa kita sendiri? Sehingga rasa duka itu, sedih itu akan hilang. Kalau bayangkannya itu kita sendiri yang. Sebab apabila seseorang memikirkan tentang kematian dirinya, lalu ia mengetahui bahwa kematian itu akan segera menghampirinya dalam waktu dekat, maka ia tidak akan pernah menyesali musibah yang menimpanya. Karena penyesalan pun juga tidak akan mengembalikan orang yang sudah meninggal dunia. Ya, kesedihan pun juga tidak bisa mengembalikan orang sudah meninggal dunia. Ya, itu. Dan yang lebih parah lagi, justru itu akan menghilangkan pahala kita. Kalau sedih yang berlarut itu, ya, itu. Karena orang yang menyesal terhadap musibah yang Allah berikan kepada kita, itu berarti orang itu telah mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menerima qada Allah, qada dan qadarnya Allah, keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul bersabda dalam sebuah hadis, man asbaha hazinan ala dunya asbaha sahitan ala rabbih. Barang siapa yang pada waktu pagi bangun tidur, ya, hazinan ala dunya, dia merasa sedih terhadap dunia, gara-gara tendernya nggak lolos, bangun tidur ngelamun sedih, ya, gara-gara motornya hilang, ya, sedih, nggak bisa touring lagi soalnya kalau hilang, jadi sedih aja, ngelamun aja. Bangun tidur, bukannya cepat ke masjid salat berjamaah subuh, lebih baik daripada seluruh isi dunia qabliyahnya, ini sedih aja. Ya, itu berarti pagi-pagi dia telah membenci Allah. Ya, bangun tidur dah membenci Allah.
Allah. Itu makna man asbaha hazin ala dunya asbaha sahitan ala rabb. Wa man asbaha yashku musibatan, dan barang siapa yang pada waktu pagi mengeluh atas musibah yang menimpa dirinya, ya, kok saya aja yang kena musibah, Pak Haji Huda mah enggak pernah, nah, ngeluh tuh. Kok saya aja yang kena musibah, pagi-pagi udah ngeluh, ya, hanya seperti itu. Kemudian nazalat bihi musibat nazalat bihi fa inna mayashkullaha ta'ala. Tuh. Maka berarti ia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengeluh itu artinya enggak terima. Mengeluh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan manusia itu memang cenderung diciptakan oleh Allah bersifat keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'ah. Sesungguhnya manusia diciptakan selalu bersifat keluh kesah, lagi kikir. Idza masahul khairu manu'a, dikasih kebaikan aja ngeluh. Wa idza masahul syarru jazua, apalagi dikasih yang tidak baik. Dapat rezeki, sedikit amat rezekinya. Enggak dapat, waduh, ngeluh lah. Hujan terus, ngeluh, hujan aja kapan panasnya. Dikasih panas, panas, kapan hujannya? Ya, itu manusia. Tapi di situ kelanjutannya illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Yang sholat insyaallah nggak bakal ngeluh. Tapi yang sholatnya seperti apa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang sholat juga yang sholatnya yang khusyuk. Berarti kalau kita ini selama ini masih ngeluh ada sama Allah, berarti belum khusyuk sholatnya. Ya, sekalipun sholatnya khusyuk anteng, beneran. Ya, sujudnya lama, semuanya lama, khusyuk umpamanya. Kalau masih ngeluh berarti belum. Ya, itu. Kemudian waman tawadhu'a li ghaniyin, barang siapa yang merendah kepada orang kaya agar mendapatkan kekayaan yang dimilikinya, ahbatallahu sulusai amalihi, maka Allah menghapus 2/3 amalnya. Ini juga pesan Rasulullah kepada kita. Menjilat biasanya itu. Kalau bahasa sekarang mah carmuk, ya, cari muka. Bahasa dulu mah ABS, asal babeh senang. Ya seperti itu. Ya kan begitu ABS, bukan motor doang ABS itu ya. Ya, tapi juga asal babeh senang. Merendah itu kalau sama ulama, sama kiai, sama ahli ilmu, sama orang kaya nggak usah merendah. Ya, apalagi merendahnya ini dengan tujuan untuk mendapatkan kekayaan, ya, jabatan dan sebagainya. Nah ini. Yang lebih parah lagi, kalau ulama, kiai merendah kepada agar minta jabatan dan sebagainya. Nah, ini yang parah. Maka hilang 2/3 amalnya hilang. Sayang, rugi itu. Ya. Walaupun dapat jabatan, dapat uang, tapi amalnya hilang. Percuma uang yang dibawa juga nanti amal, semua itu nggak ada gunanya. Waman u'tiyal Qur'ana fadakhalan nar, dan barang siapa yang diberi kefahaman tentang Al-Qur'an, fadakhalan nar, kemudian ia masuk neraka, maka Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Nah, ini orang hafal Quran, apalagi orangnya hafal Quran, tapi tadi itu ya merendah kepada orang kaya dan sebagainya, maka Allah jauhkan rahmatnya. Maksudnya apa? Kata Imam Balai Samarkandi, orang yang diberi kepahaman tentang Al-Quran, apalagi dia tidak mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Ya, Qurannya hafal, paham, tapi tidak diamalkan apa yang ada di dalamnya itu, dan cenderung menganggap sepele, sehingga ia akan masuk neraka. Kalau sudah begitu, Allah akan menjauhkan rahmat dari orang yang seperti. Karena apa? Ia berbuat
semaunya sendiri dan tidak mau menghormati Al-Quran. Tuh. Oleh karena itu Wahab bin Munabbih radhiyallahu an dia berkata bahwa pernah di dalam kitab Taurat itu dia mendapatkan 4 kalimat berturut-turut, 4 baris kalimat berturut-turut, sebuah nasihat. Tuh. Pertama, barang siapa yang membaca kitabullah Al-Quran lalu ia mengira tidak akan diampuni dosa-dosanya, maka ia termasuk orang yang meremehkan ayat-ayat Allah. Jadi kalau ada bapak-bapak baca Al-Quran tapi mengira bahwa Allah tidak mengampuni dosa-dosanya, berarti itu sama dengan meremehkan ayat-ayat Allah. Tuh. Karena jelas orang baca Quran itu mengampuni dosa. Pahalanya 1 huruf berapa? Itu di dunianya juga keberkahan didapatkan, apalagi di akhiratnya nanti. Quran akan menolong kita, mengampuni kita, syafaat. Yang kedua, barang siapa yang mengeluh terhadap musibah yang menimpa dirinya, otomatis berarti dia mengeluh kepada Allah, tidak ridho dengan keputusan Allah. Ketiga, barang siapa yang sedih terhadap apa yang tidak dicapainya, maka berarti ia membenci keputusan Allah. Ya, sering kita kalau nggak berhasil sedih, umpamanya seperti itu. Anaknya nggak lulus kepolisian, sedih, umpamanya. Sebab uangnya udah banyak keluar mahal, ya, nggak jadi dokter, umpamanya lulus sedih, wah habis uangnya udah habis soalnya, sedih. Nah ini, apalagi sampai stres. Nah, naudzubillah. Terakhir, yang keempat, barang siapa yang merendahkan diri kepada orang yang kaya, maka hilanglah 2/3 agamanya, bukan amalnya saja, 2/3 agamanya. Berarti berkurang agamanya. Maksudnya keyakinannya menjadi berkurang. Ya, seperti itu. Rasul bersabda, man mata lahu salah satu auladin, barang siapa yang ditinggal mati 3 anak, anaknya 5 mati 3 umpamanya, lam yalijin nar, maka ia tidak akan masuk neraka kecuali hanya melaksanakan sumpah. Kecuali hanya melaksanakan sumpah. Illa tahillatal qasami, yakni apa sumpahnya? Innallaha tabaraka wa ta'ala, bahwasanya Allah yang maha pemberi berkah lagi maha tinggi telah berfirman apa? Wa im minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, artinya neraka. Ya. Ini sesuai dengan di dalam surat Maryam ayat yang ke-31. Ya. Jadi ini semua terkait dengan musibah. Bahkan hadis yang terakhir Nabi bersabda, "Mamin muslimin yusabu bi musibatin." Tidak ada seorang muslim yang ditimpa satu musibah meskipun telah lama kejadiannya, fa ahdatsalaha istirja'an, kemudian ia teringat lalu membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, illa ahdatsallahu lahu mislah, kecuali atau melainkan Allah memberi pahala baru lagi kepadanya seperti pahala yang diberikan pada saat ditimpa musibah. Ya. Jadi kalau kita kena musibah, sudah lama musibahnya itu, lalu kita ingat lagi, kemudian ingat lalu membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, bukan menyesal, bukan apa, ingat, maka dapat pahalanya sama dengan waktu pertama. Ingat lagi terus, semakin ingat lalu mengembalikan kepada Allah, dapat pahala lah, dapat pahala. Seperti itu mestinya. Ya, jadi diingatnya itu ya sambil mengembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kadang-kadang kalau yang menyesal, yang enggak ridho itu bukan mengucapkan lillah, tapi merasa terpukul lalu menyalahkan ini dan sebagainya. Yang lebih parah lagi, cari orang pintar, ya, dukun, paham seperti itu. Bagaimana biar ini sebagainya. Nah, ini yang parah, ya. Itu mestinya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Kami ini milik Allah semuanya. Dan kepada Allah semuanya akan kembali. Ya. Itu semestinya yang kita ucapkan. Ya. Jadi intinya dari kajian sabar terhadap musibah ini, bahwa setiap musibah itu hakikatnya Allah akan meninggikan derajat kita. Bahkan ada amalan. Ya, apa Allah ketika mengangkat derajat manusia itu, derajat hambanya, bukan karena amalannya, tetapi karena musibah yang Allah berikan kepada. Dengan catatan sabar. Itu cara Allah mengangkat derajat kita itu dengan seperti itu. Bukan melulu dengan amalan kita. Amal, zikir, bangun malam, tidak melulu dengan itu. Tetapi Allah mengangkat derajat manusia itu bisa jadi dengan musibah yang Allah berikan kepada kita. Mampukah kita menerima dengan ikhlas, sabar atas itu semua? Karena itu pahalanya terus. Sampai kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang sabar itu enggak terhitung. Pahalanya sabar itu enggak terhitung, saking banyaknya. Enggak mampu terhitung saking banyaknya. Makanya innallaha yuhibbus sabirin. Allah itu cinta, suka dengan orang-orang yang sabar. Yang apa yang sabar itu? Di ayat Al-Baqarah 156 itu. Alladzina idza asabathum musibah. Itu orang-orang yang apabila sesuatu menimpa dia, baik kesenangan maupun kesusahan, lalu mereka mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Semoga kajian ini sekali lagi menjadi ilmu dan bekal buat kita. Kita yang pasti selama kita masih hidup terus, semakin panjang umurnya, semakin banyak musibah yang akan kita dapatkan. Dan semoga musibah itu semuanya menjadi pengangkat derajat buat kita dan kecintaan Allah yang terus bertambah kepada kita, sehingga kita akan ditempatkan di tempat yang mulia nanti yang telah Allah siapkan atas kesabaran-kesabaran yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin pengantar materi kajian pagi ini. Selanjutnya sambil nunggu waktu suruh, jika ada pertanyaan tambahan dari bapak-bapak baik terkait yang sampaikan ini ataupun yang sebelumnya, kami persilahkan. Silakan. Yang pertama tadi orang yang membaca Al-Quran tapi dia mengira tidak diampuni dosanya, berarti orang itu telah meremehkan ayat-ayat Allah, dan itu tentunya dosa besar. Ini jelas artinya apa yang dilakukan itu hanya sekedar kayak melecehkan aja seperti itu. Ya. Bagaimana dengan kebalikannya? Dia bikin dosa, kemudianlah baca Quran dari diampuni dosanya. Ya. Kalau masalah itunya mah benar boleh-boleh saja, tapi kalau yang tidak boleh itu sengaja bikin dosanya ini. Ya. Kalau ya bukan tidak sama dengan ya lah mau bikin dosa nanti malam taubat umpamanya kan seperti itu kan sama. Ini juga artinya orang yang sama kalau bahasa itu melecehkan Allah yang seperti itu namanya. Kalau tadi kan bacaan Quran. Kalau yang itu melecehkan Allah. Dan dianggap orang yang hatinya buta, hatinya gelap yang seperti kata seperti itu. Ya, ini yang tidak boleh seperti itu. Kalau kita nggak niat bikin dosa, kita merasa bikin dosa, ya Allah. Karena diajar Allah, Allahumma arhamna bil. Orang itu kan satu doa. Ya, Allahumma arhamna bil. Quran kan seperti itu. Ya, jelas. Tapi yang penting yang tadi itu yang sama melecehkan yang tadi itu. Bukan Quran lagi, sama Allah berarti. Ya. Dan wasilah ampunan Allah itu karena kita baca Qurannya kan firman Allah. Tapi ketika lah mau bikin dosa yang banyak nanti baca Quran. Ya. Nah, ini kan sama. Kan beda, gantinya melecehkan Allah. Ya sama melecehkan ayat Allah itu kan sama melecehkan Allah. Itu tidak boleh. Tapi kalau kita nggak niat bikin dosa tadi itu, ya dibalas. Jadi kesalahannya itu karena dia berniat bikin dosa. Oh enggak niat juga dosa membikin terus, enggak usah niat lah bikin dosa. Ya tadi itu. Jadi tidak jadi masalah umpamanya kita ini ya Allah merasa banyak dosa, lalu dengan baca Quran ya Allah, dengan baca Quran ini mudah-mudahan dosa saya diampuni, mudah ampunan. Itu bahkan orang tua kita yang dikubur pun akan dapat ampunan dari kita, anaknya baca Quran.
Itulah fadilah utamaannya, mengalir terus pahala. Nah, dari riwayat orang tua dikubur itu mendapatkan ringan saja. Kata yang dikubur itu malaikat, kok tiba-tiba kan enak amat, itu adem amat. Ada apa ininya ini malaikat? Oh itu anakmu lagi baca Quran. Oh ya. Sebaliknya apa lagi? Malaikat kok sakit amat, ini ada apa ini? Oh anakmu lagi nyekek botol tuh. Nah itu sama itu. Otomatis itu. Anaknya seperti itu. Ya. Itu maka itulah pentingnya bagaimana menjadikan anak itu setidaknya bisa invest kita walaupun kita sudah meninggal dunia, maka didiklah anaknya atau bekali dengan ilmu-ilmu seperti itu, samping juga ilmu yang lainnya. Ya, karena misi pertama harus adalah akhlak tadi itu, anak biar bagaimana bisa nanti berikan orang tua bukan hanya materi. Ya, yang kurang ajar anaknya udah sukses, materi enggak, doa enggak. Mana itulah ini yang sengsara orang tuanya yang seperti ini. Naudzubillah. Kemudian yang kedua, bagaimana apa yang dimaksud dengan apa namanya dekat orang kaya dengan tujuan mendapatkan kekayaan. Artinya kalau apa yang dikatakan Pak Jiuda tadi kan atasan sebagai hormat, tidak ada tujuan untuk mencari kekayaan. Nah, artinya kembalikan kepada innamal a'malu binniyat, apa niatnya. Kalau itu memang atasan atau orang mulia yang harus kita hormati, ya jadi masalah. Yang penting tidak selalu datang lagi ini sampai merendahkan diri, maksud seperti itu. Ya. Dan ujung-ujungnya nanti menghalalkan segala cara. Ini akan seperti itu. Jadi orang kayak ini juga walaupun ini salah dibela terus umpamanya. Itu kejas maksudnya ke situ. Ya. Itu. Jadi salah padahal mah kelakuannya nggak benar dibela terus. Kalau kita mendekati orang kayanya dengan tujuan mengingatkan, itu yang semestinya. Mengingatkan, Bapak, ini dan sebagainya. Salah ini. Punya kewajiban ini orang kaya ini itu harus. Itu berarti benar. Ya, itu. Makanya di situ kebalikannya. Ulama yang dipenjara seperti itu karena untuk ini, itulah yang bagusnya. Ya, tambah amalnya. Tambah keyakinannya, bukan kurang keyakinannya, tapi akan bertambah. Yaitu kalau bahasanya mah cari muka. Ya kalau dalam istilah bisnis kerja cari muka baik secara wajar, tujuannya mudah-mudahan biar pangkatnya naik, biar gaji naik, ya itu monggo-monggo saja. Yang penting cara yang baik. Ya, itu bukan sampai merendahkan diri sampai segala sesuatunya kita salah demi untuk ini akhirnya umpamanya ininya terbengkalai ya sampai meninggalkan kewajiban sholat dan sebagainya demi untuk itu salah. Kalau hal yang wajar sebagai bawahan atasan atau seorang kaya kita hormat dan sebagainya itu hal yang wajar, tapi tidak dengan hal yang tadi itu orang kayanya demi apa? Demi mendapat kekayaannya sampai rela dia mengorbankan keyakinannya, apalagi naudzubillah. Ini yang dikatakan yang tidak benar, yang dikatakan hilang 2/3 pahalanya, 2/3 agamanya. Tuh, kalau tujuannya untuk hormat dan sebagainya sebagai orang tua, salah. Kembalikan innamal a'malu binniyat. Tuh baju. Coba Pak. Sudah masuk atau soroknya? Baiklah Bapak-bapak jamaah takwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita kaji menjadi motivasi terus bagi kita semua untuk selalu mengingat bahwa apa yang ada pada diri kita mutlak semuanya milik Allah, dan itu sebagai musibah titipan yang menyenangkan seperti anak, harta, keluarga dan sebagainya. Ya, suatu saat Allah pasti akan mengambilnya dari kita. Maka manakala kita sedih berlarut,
itu menghilangkan pahala kita manakala kita ikhlas dan sabar. Ya, walaupun tidak dipungkiri kesedihan mesti ada, tetapi sabar keikhlasan itu ada pada kita, insya Allah itu akan menambah pahala yang melimpah buat kita. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang sabar dan dikumpulkan dengan orang-orang yang sabar pula nanti, seperti sabarnya para nabi, para wali, para tabiin, dan mudah-mudahan kita semua kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pagi ini. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bi rahmatika arhamar rahimin walhamdulillahi alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.